Chris Paul is a point guard, no debate. Ya, balik lagi sama gue, Vian Timotius. Hari ini gue mau ngobrolin soal reaksi gue terhadap Game 1 final NBA. Dan sedikit mau ngebahas apa yang Game 2 NBA Finals gitu. Kalau kalian pada nonton di Game 1, di awal-awal pertandingan seru banget ya, ketat banget. Mereka berbalas poin dan big newsnya banget adalah Giannis Antetokounmpo main di Game 1 gitu. Karena sebelumnya dikabarkan gitu kan, kelihatannya dia nggak bakal bisa main di game 1 karena injury dia sebelumnya yang hyperextended itu melawan Atlanta Hawks. Jadi it's a good news buat Bucks gitu di game 1 ini gitu. Di awal-awal pertandingan seru banget, lumayan ketat gitu, kelihatan banget dua-duanya masih agak kagok karena ini NBA Finals. Dan fun fact-nya adalah di dua tim ini yang udah pernah masuk final cuma Jay Crowder gitu. It's pretty apa ya, kayak mind blowing gitu ya, kayak karena sebelumnya jadi ini benar-benar finals tanpa ada yang belum pernah ke finals gitu ibaratnya, mostly gitu. Jadi apalagi yang Chris Paul yang udah 16 tahun berkarir di NBA dan belum pernah merasakan finals sama sekali, yang dia selalu dapat kutukan yang kayak di Rockets dia kalah terus, juga kayak di OKC cuman first round gitu. Kayak it's pretty mind blowing gitu loh kalau melihat tahun ini finalnya kayak apa gitu. Kayak yang favoritnya pun udah pada nggak masuk gitu tahun ini. Jadi seru di game satu ini, seru banget. Tapi yang mau gue pinpoint di game satu ini dari Suns itu adalah mid range gitu loh. Kalau menurut gue mid range game is back gitu. Karena dulu-dulu kan kayak kita tahu di zamannya Golden State itu mid range tuh kayak apa ya, kayak inefficient shots kalau orang bilang kan, kayak ngapain lo ambil 2 points kalau lu bisa ambil 3 points gitu. Padahal kelihatan banget di final tahun ini Suns itu bener-bener taking good care of their 2 point shot gitu. Mid range shotnya tuh gila banget. Jadi kebanyakan mereka main pick and roll dan berakhir dengan kalau nggak Chris Paul or Devin Booker chop ke dalam ke Ayton, atau mereka swing keluar lagi, atau ya mereka take mid range shot gitu. Jadi menurut gue sebenarnya mid range game is back gitu. Dan kelihatan banget banyak banget take mid range shot yang mereka ambil gitu untuk Suns di game 1 ini gitu loh. Nah, untuk Bucks sendiri kalau menurut gue mereka udah oke gitu loh. Maksudnya dengan Giannis yang kondisinya belum 100%, they're giving them fight gitu loh. Kayak Suns dikasih perlawanan sedikit, walaupun emang nggak apa ya, nggak di akhir-akhir quarter mereka udah kayak quarter 3 atau quarter 4 gitu, mereka kayak di run sama si Chris Paul sama Suns gitu, kayak jauh banget, dan akhirnya mereka harus kalah gitu loh. Kalau menurutku Bucks PR-nya adalah untuk game 2 ini membuat Jrue dan Chris Middleton lebih agresif di ofensif gitu. Kalau menurut gue kunci dan X factor dari Bucks itu adalah Jrue Holiday dan Chris Middleton. Kenapa? Karena kalau menurut gue Giannis memang jago, kalau menurut gue begitu. Tapi Jrue dan Chris Middleton adalah nyawa dan ofensif mereka, yang kayak nge-bring offense-nya Bucks gitu. Yang seperti gue bilang, menurut gue di Bucks sama di kayak pertandingan Bucks versus Nets sama Hawks itu yang paling X factor adalah Jrue Holiday dan Chris Middleton gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka tuh yang bawa offensive load dari Bucks gitu. Jadi kalau menurut gue kalau mereka on fire, Bucks pun bisa menang gitu. Terlihat sampai seri sekarang gitu loh. Jadi menurut gue yang perlu diimprove sebenarnya Jrue Holiday dan Chris Middleton-nya, supaya menunggu Giannis agar 100% kondisinya gitu loh. Jadi kalau menurut gue di PR ke game kedua sih sebenarnya kayak gitu aja. Dan sebenarnya ini juga bukan masalah besar buat Bucks sih, karena ini kan masih di kandangnya Phoenix Suns gitu. Sorry, bukan masalah besar buat Bucks gitu, karena ini masih di kandangnya Phoenix Suns gitu. Jadi
menurut gue kalau mereka berhasil steal one game di home ini bakal lumayan berpengaruh, tapi bukan sebuah problem yang besar gitu loh, karena gue yakin di Bucks bakal jadi cerita yang beda, dan kita belum lihat Chris Middleton lebih agresif di situ gitu loh. Jadi menurut gue sebuah pertandingan bakal seru di game 2. Semoga kita bisa lihat Giannis yang lebih 100%. Dan anyway juga ada injury update dari Dario Saric, kalau nggak salah dia torn ACL gitu, jadi di game 2 nggak bakal main buat Suns gitu. Jadi ya it's a big problem gitu, maksudnya kayak Dario Saric lumayan berpengaruh di regular season dan even di playoff series, tapi menurut gue Suns masih bisa menang di game 2 sih kalau menurut gue, kalau dilihat dari trennya. Jadi it's pretty good match to watch, jadi jangan lupa kalian nonton, dan jangan lupa juga kalian ikutin kuis Bowler Bro yang ada berhadiah banyak, dan di setiap gamenya kita bakal ada kuis berhadiah juga, jadi kalian jangan lupa ikut di IG-nya Bowler Bro IDN gitu loh. Udah segitu aja sih dari gua ngobrolin soal NBA Finals tahun ini yang game 2 dan game 1. So jangan lupa follow IG kita di Bowler Bro IDN dan TikTok kita di Bowler Bro IDN, dan jangan lupa subscribe, like, comment, share YouTube kita di Bowler Bro IDN. So see you guys in the next video. Bye bye.